Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Sedang gencar-gencarnya para bakal calon gubernur di Sumatera Barat atau di Minangkabau yang kita cintai ini sedang mendaftarkan diri ke fraksi partainya masing-masing. Sekarang ini ada beberapa orang juga yang milenial. Dan ternyata juga ada beberapa orang dari bakal calon gubernur Sumatera Barat ini adalah dari golongan seniman. Jadi saya akan rangkum beberapa calon yang digadang-gadang akan mewarnai Pilkada Sumatera Barat pada tahun 2020 nanti. Kemungkinan besar Valdo Maldini batal mencalonkan diri menjadi calon gubernur Sumatera Barat pada tahun 2020 nanti. Jadi di sini akan saya rangkum. Yang pertama adalah Bapak Nasrul Abid. Bapak Nasrul Abid ini adalah seorang wakil gubernur petahana, politisi Partai Gerindra. Gelar Bapak Nasrul Abid ini adalah Datuk Malintang Panai, lahir di Air Haji, Linggo, Saribaganti, Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada 24 Desember 1954. Umur beliau sekarang sekitar 64 tahun. Beliau adalah wakil gubernur Sumatera Barat periode 2016 sampai 2021. Yang dilantik pada 12 Februari tahun 2016. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, periode 2005 sampai 2015, dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2000 sampai 2005. Pada pemilihan Gubernur Sumbar 2015, dia terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat berpasangan dengan Gubernur Pak Irwan Prayitno. Nah, background Bapak Nasrul Abid ini termasuk background yang sangat besar sekali untuk dunia perpolitikan yang ada di Sumatera Barat. Yang kedua adalah Bapak Mahyeldi. Bapak Mahyeldi adalah wali kota Padang Petahana dan 2 periode. Beliau juga politisi PKS. Nama lengkapnya adalah Haji Mahyeldi Ansarullah. Bergelar Datuk Marajo, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 25 Desember 1966. Umur beliau sekarang ini sekitar 52 tahun. Beliau juga adalah seorang mubalik dan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini menjabat sebagai wali kota Padang. Lewat pendekatan partisipatif, dia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional di Padang yang semrawut pasca gempa 2009 tanpa menimbulkan gejolak. Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur dan kebersihan. Ia menekankan pendidikan berbasis Al-Quran dan mencanangkan Padang sebagai kota penghafal Al-Quran. Dan beliau ini juga seorang mubalik dan seorang ustadz. Beliau juga nampaknya seperti seorang hafiz Al-Quran. Yang ketiga adalah Aldiansah Tahir SE. Aldiansah Tahir populer dengan nama Aldi Tahir. Beliau seorang artis dari Indonesia. Beliau juga seorang kader dari PKS. Beliau lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Ini merupakan putra ketiga dari pasangan yang berdarah Minangkabau, yaitu Ramlis SR Tahir BSC dan Insinyur Rosita Bagindo Udin, dan masih merupakan cucu dari Muslim Tahir, yaitu bapak pendiri Universitas Jayabaya. Jadi latar belakang beliau juga lumayan bagus untuk perpolitikan di dalam negeri. Selain beliau juga seniman, beliau juga mencintai ranah Minang tercinta. Beliau lahir pada tahun 1983, berarti umurnya sekitar 36. Aldi Tahir ini adalah seorang calon gubernur termuda, karena Valdo Maldini umurnya diisukan umurnya belum mencapai 30 tahun. Karena umur 30 tahun ini adalah batas umur menjadi seorang calon gubernur di Sumatera Barat. Yang keempat adalah Reza Falepi. Beliau adalah wali kota Payakumbuh, 2 periode, politisi PKS juga. Haji Reza Falepi STMT gelar Datuk Rajo Kaampe Suku, lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat pada 17 Juni tahun 1970. Umurnya sekarang 49 tahun. Beliau adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia menjabat sebagai wali kota Payakumbuh untuk periode 2012, 2017. Dan 2017 sampai 2022. Berpasangan dengan Suandel Mokhtar sebagai wakil wali kota, mereka berhasil memenangkan Pilkada Kota Payakumbuh pada tahun 2012. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota DPD Republik Indonesia. Dan background dari Bapak Reza Falepi ini lumayan keren juga untuk digadangkan menjadi calon gubernur Sumatera Barat. Yang kelima adalah Bapak Ali Mukhni. Beliau juga menjabat 2 periode di Pariaman menjadi bupati. Bapak Ali Mukhni ini juga Ketua DPW PAN Sumatera Barat. Dr. Andes Haji Ali Mukhni lahir di Kampung Pau, 5 Koto, Kampung Dalam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 16 September tahun 1956. Umur beliau sekarang ini sekitar 63 tahun.
Beliau adalah Bupati Padang Pariaman periode kedua sejak 17 Februari 2016. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Padang Pariaman periode pertama sejak 25 Oktober 2010 hingga 25 Oktober 2015. Yang keenam adalah Bapak Muhammad Sadik Pasadigu. Beliau juga mantan Bupati 2 periode di Tanah Datar. Insinyur M. Sadik Pasadigu SH MM, lahir di Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat 8 Januari 1960, umur 59 tahun. Beliau adalah Bupati Tanah Datar 2 periode pada tahun 2005 sampai 2015, berpasangan dengan Henry Arnis pada periode keduanya. Mereka memenangi Pilkada Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010. Jadi background Bapak Sadik Pasadigu ini lumayan keren. Yang ketujuh adalah Bapak Epierdi Asda, mantan politisi P3 yang sekarang pindah ke jadi politisi di Partai Amanat Nasional atau PAN. Kapten Haji Epierdi Asda lahir di Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 11 Maret 1962. Umur beliau sekarang 57 tahun. Adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia duduk di kursi DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jadi Bapak ini backgroundnya adalah seorang DPR RI. Beliau ini juga seorang pengusaha dan kapten kapal dulunya. Yang ke-8 adalah Indra Catri. Beliau adalah seorang Bupati Agam 2 periode. Dr. Andes Insinyur Haji Indra Catri MSP Datuk Malako Nan Putih, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 4 April 1961. Umur beliau sekarang 58 tahun. Adalah seorang birokrat dan politisi Indonesia. Ia dilantik pada 17 Februari 2016 sebagai Bupati Agam, Sumatera Barat, periode 2016 sampai 2021. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Agam periode 2010 sampai 2015 dengan berpasangan bersama Trinda Farhan Satria sebagai Wakil Bupati. Mereka berhasil memenangi Pilkada Kabupaten Agam pada tahun 2015 dan beliau ini juga seorang yang mencintai seni. Karena ada sebuah album rekaman beliau ini menjadi seorang penyanyi Minang. Beliau duet bersama kalau nggak salah Cikita Medi. Yang ke-9 adalah Bapak Mulyadi, anggota DPR RI 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Beliau ini dari Partai Demokrat. Insinyur Haji Mulyadi lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 13 Maret 1963. Umur beliau sekarang 56 tahun. Adalah seorang politisi berkebangsaan Indonesia. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI 3 periode melalui Partai Demokrat. Oleh partainya ia ditempatkan di Komisi 5. Mulyadi mengawali karirnya sebagai konsultan bidang lingkungan di Partai Demokrat. Dia dipercaya mengurusi divisi hubungan eksternal luar negeri dan LSM. Nah, itu adalah background Bapak Mulyadi tadi. Yang ke-10 adalah Irjen Polisi Fahrizal. Beliau adalah seorang Kapolda Sumatera Barat 2 periode juga. Irjen Polisi Dr. Andes Haji Fahrizal M. Hum lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 26 April pada tahun 1963. Umur beliau sekarang 56 tahun. Adalah seorang perwira tinggi Polri. Ia merupakan mantan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sampai 2016 dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada 2016 sampai 2019. Jadi satu-satunya orang yang backgroundnya dari kepolisian adalah Pak Inspektur Jenderal Polisi Fahrizal ini. Yang ke-11 adalah Jenius Umar. Beliau juga menjabat sebagai Wali Kota Pariaman 2 periode. Dr. Andes Jenius Umar, sarjana sosial, Master SI, lahir di Kota Pariaman, Sumatera Barat pada 24 Juli 1972. Umur beliau 47 tahun, adalah politisi, birokrat, dan akademisi Indonesia. Ia menjabat Wali Kota Pariaman periode 2018 sampai 2023 sejak 9 Oktober 2018 setelah memenangkan pemilihan umum Wali Kota Pariaman 2018. Sebelumnya ia mengakhiri jabatan Wakil Wali Kota Pariaman periode 2013 sampai 2018 setelah memenangi pemilihan umum Wali Kota Pariaman 2013 dengan mendampingi Wali Kota Petahana Mukhlis Rahman. Jadi beliau sebelum menjadi Wali Kota Pariaman, beliau juga seorang Wakil Wali Kota dari Pariaman. Selanjutnya adalah Yuliandre Darwis. Beliau adalah mantan Ketua KPI Pusat, lahir di Jakarta 21 Juli tahun 1980. Umur beliau sekarang 39 tahun. Adalah seorang pakar komunikasi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016 sampai 2019. Ia berkarir sebagai dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Jadi Yuliandre Darwis ini juga seorang pakar komputer. Beliau juga Ketua KPI Pusat. Background beliau lumayan bagus untuk menjadi seorang calon gubernur Sumatera Barat.
Nah, setelah Aldi Tahir yang termuda pada umur 36 tahun, yang termuda selanjutnya adalah Yuliandre Darwis ini. Yang terakhir adalah Reidonizar Monek. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPD RI. Dr. Reidonizar Monek, MDiv M, lahir di Padang, Sumatera Barat 14 November 1960. Umurnya 59 tahun. Beliau adalah seorang birokrat, politisi, dan akademisi Indonesia. Ia adalah Sekretaris Jenderal DPD RI sejak 9 November 2018 menggantikan Sudarsono Harjo Soekarto. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN sejak 6 Maret 2017 hingga 4 November 2018. Ia lama berkarir sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI. Oke, itulah dia beberapa calon gubernur yang akan menyemarakan pesta demokrasi di Sumatera Barat, Minangkabau yang kita cinta ini. Semoga siapapun yang terpilih nanti dapat memegang jabatannya dan menjadi seorang pemimpin yang amanah dan selalu mengayomi orang-orang kecil dan dapat mendengar aspirasi rakyat. Jadi buat saudara-saudara sanak sadonyo yang ingin berkomentar siapa pilihan terbaik untuk di sana semuanya, boleh berkomentar di bawah di komen, dan apa alasannya boleh dikomentarkan di komen. Semoga video saya ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Itulah dia beberapa calon gubernur yang menguatkan partainya masing-masing di pesta demokrasi Sumatera Barat nanti. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.